Berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena sudah dapat hadiah yang sangat menggiurkan. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melawan pria dengan kekuatan spiritual keadaan suci. Lalu si pria tampak kesal terutama dengan ledekan yang baru saja dikeluarkan oleh Gou Yan. Sosoknya pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan kekuatan spiritual yang agung seketika kembali melonjak. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera menyadari mengenai sosok pria tersebut. Selain fakta bahwa kekuatan jiwa orang ini telah mencapai keadaan suci, alasan mengapa dirinya begitu percaya diri adalah karena dirinya juga merupakan seorang keabadian yang kuat. Dilihat dari kekuatan keabadian yang terpancar, seharusnya dirinya berada di langkah ketiga keabadian. Menggabungkan kedua kekuatan ini dikhawatirkan bahkan langkah kelima akan benar-benar ketakutan berhadapan dengan si pria. Melihat kekuatan spiritual keadaan suci milik orang ini, Xiao Yan pada saat ini langsung tertarik. Sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan spiritual jika dibandingkan dengan origin Qi. Xiao Yan pun segera teringat bahwa Xiao Yan benar-benar sudah sangat lama tidak memurnikan obat. Kekuatan yang dimiliki oleh si pria hal itu pada akhirnya membangkitkan keinginan Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Hanya dengan memurnikan obat yang semakin intens maka Xiao Yan akan bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun kesulitan menyempurnakan pil di tingkat ini benar-benar sangat sulit, tetapi hasilnya tidak lagi diragukan karena kekuatan spiritual Xiao Yan akan dapat terus ditingkatkan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan masih memperhatikan sosok yang pada saat ini merubah segel di tangannya. Tampaknya orang ini juga tidak akan melepaskan Xiao Yan. Si pria di kejauhan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bisa menembus formasi besar sebelumnya. Namun dirinya memiliki ratusan formasi yang seperti sebelumnya, tetapi dirinya tidak ingin membuang banyak waktu bersama dengan Xiao Yan. Dirinya akan membiarkan Xiao Yan melihat mengapa kekuatan spiritual keadaan suci membuat begitu banyak makhluk keabadian takut. Begitu selesai berbicara, segel di tangan pria itu pun pada akhirnya mengembun dengan cepat. Pada saat yang sama Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan si pria. Fluktuasi jiwa yang berasal dari pria tersebut benar-benar menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Pada saat ini Xiao Yan berbalik dan menatap ke arah Tai Qing dan Yu Xiao. Xiao Yan lanjut menyadari bahwa ketika pria itu menggunakan formasi sebelumnya, sebagian dari kekuatan spiritualnya digunakan untuk menekan Tai Qing dan Yu Xiao. Namun pada saat ini sepertinya dirinya telah mengambil sebuah keputusan. Tampaknya dirinya berencana untuk menggunakan kekuatan spiritual keadaan suci yang kuat untuk sepenuhnya menekan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 13 gerbang dewa. Sosoknya lanjut berteriak bahwa di bawah formasi ini dirinya telah menghabisi 3 makhluk keabadian. Kekuatan terendah mereka merupakan langkah keempat keabadian. Oleh karena itu hari ini Xiao Yan akan menjadi korban keempat yang terbunuh. Begitu selesai berbicara lengan si pria pada saat ini tiba-tiba terentang. Garis-garis misterius segera muncul di udara yang berisi konsepsi artistik yang menakutkan. 13 gerbang dewa muncul di udara sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai berputar. Kekuatan spiritual yang menakutkan pada saat ini juga menyebar di atas 13 gerbang. Kekuatan misterius juga pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiao Yan, tetapi kekuatan ini tidak bisa dipahami dengan jelas oleh Xiao Yan. Kekuatan misterius yang dirinya rasakan dari formasi ini membuat Xiao Yan mengerti bahwa mungkin inilah arti sebenarnya dari kekuatan spiritual keadaan suci. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiao Yan menyadari bahwa yang bisa berhadapan dengan formasi ini adalah Gou Yan. Xiao Yan pun segera memerintahkan Gou Yan untuk menangani formasi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Gou Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya membutuhkan beberapa saat.
Selain itu formasi ini juga tampaknya sangat familiar, dirinya mengingat bahwa seharusnya ada 24 gerbang dan bukan 13, namanya juga bukan 13 gerbang dewa melainkan 24 gerbang dewa. Tampaknya formasi ini merupakan formasi yang palsu. Begitu suara Gou Yan ini keluar, pria di kejauhan pada saat ini seketika terkejut. Ekspresinya tiba-tiba membeku karena jelas Gou Yan benar-benar mengetahui mengenai formasi tersebut. Si pria pun langsung terguncang dan berteriak bahwa dirinya hanya memperoleh gulungan yang terpisah-pisah dan mengumpulkan ke-13 gerbang ini. Tetapi meskipun begitu formasi ini cukup kuat dan sangat cukup untuk menghabisi mereka, si pria memandang ke arah Gou Yan dan meskipun perkataannya mengandung sedikit nada arogan, tetapi sesungguhnya di dalam lubuk hati terdalamnya pada saat ini dirinya benar-benar merasakan ketakutan. Namun meskipun begitu tidak ada jalan mundur bagi si pria dan sosoknya pada saat ini mengertakkan gigi. Si pria lanjut menekan segel di telapak tangannya. 13 gerbang surgawi atau 13 gerbang dewa pada saat ini segera menyelimuti Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang lebih kuat pada saat ini benar-benar menekan Xiao Yan. Sementara itu Gou Yan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya harus bertahan sejenak. Biarkan Gou Yan mempelajari formasi ini sebentar. Mungkin dirinya bisa menggunakan formasi lengkap ini untuk Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini jika Xiao Yan bisa mempelajarinya, maka hal tersebut pasti akan menjadi jurus yang mematikan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya merasakan tekanan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Xiao Yan kembali berteriak kepada Gou Yan agar Gou Yan dengan cepat menghancurkan formasinya. Xiao Yan tidak membutuhkan formasi ini dan Xiao Yan hanya ingin selamat. Gou Yan pada saat ini mengabaikan perkataan Xiao Yan dan terus fokus pada pengamatannya. Xiao Yan pun hanya bisa menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah formasi yang menekan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa jika formasi ini benar-benar dilesatkan sepenuhnya, tampaknya jiwa Xiao Yan akan langsung dihancurkan tanpa sisa. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan jutaan jiwa dari klon pemakan jiwa. Xiao Yan segera bergabung dengan klon pemakan jiwa. Meskipun ada jutaan atau bahkan puluhan juta jiwa ini digunakan oleh Xiao Yan, tampaknya hal ini tidak akan bisa dengan mudah berhadapan dengan formasi tersebut. Namun Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain dan Xiao Yan hanya bisa melakukan teknik ini. Xiao Yan pun segera memanfaatkan puluhan juta jiwa untuk menahan tekanan jiwa ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan gigi karena kekuatan spiritual ini masih terus menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan dampak dari tekanan spiritual ini. Xiao Yan pun kembali berteriak kepada Gou Yan, apakah Gou Yan sudah selesai? Gou Yan segera berteriak kepada Xiao Yan agar Xiao Yan menunggu sejenak. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan terus-menerus menggunakan kekuatan jiwa untuk menahan tekanan jiwa dari si pria. Sesaat kemudian pada akhirnya cahaya biru di mata Gou Yan seketika melesat. Kecepatan putaran dari 13 gerbang surgawi juga pada saat ini mulai melambat. Bersamaan dengan hal tersebut gerbang ke-14 pada saat ini seketika terbentuk. Pemandangan yang tiba-tiba ini juga membuat pupil mata si pria menyusut tajam. Segera setelah itu gerbang ke-15, gerbang ke-16 dan selanjutnya terus-menerus memadat. Si pria juga menemukan bahwa dirinya secara bertahap mulai kehilangan kendali atas formasi. Dirinya juga bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa lagi mengalir ke dalam formasi. Jumlah gerbang terus-menerus bertambah hingga pada akhirnya bertotal 24. Dalam sekejap mata formasi tersebut meledak dengan energi yang benar-benar tidak terbayangkan. Kekuatan ini seketika membuat pikiran si pria tiba-tiba menegang. Dirinya benar-benar kehilangan kendali atas formasi. Pada saat ini ketika ke-24 gerbang surgawi mengembun,
Sepertinya gerbang ini telah mengalami perubahan kualitatif dan merasa bahwa dirinya benar-benar akan berhadapan dengan formasi tersebut. Sementara itu di sisi Gou Yan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa formasi ini akan diserahkan kepada Xiao Yan. Formasi ini adalah formasi yang seperti sebelumnya disebutkan oleh Gou Yan. Ini adalah 24 formasi gerbang dewa. Dengan lengkapnya 24 gerbang yang muncul mereka tidak lagi disebut dengan gerbang surgawi, tetapi seharusnya formasi ini disebut dengan gerbang suci. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah formasi yang diserahkan oleh Gou Yan. Xiao Yan tidak pandai dalam hal formasi, meskipun Xiao Yan memiliki beberapa formasi tetapi Xiao Yan tidak pernah melakukannya di dalam pertempuran. Butuh pengendalian yang cepat dan sangat sulit untuk menggunakan formasi di dalam pertempuran sebenarnya. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini tercengang merasakan kekuatan formasi ini. Xiao Yan tidak menolak dan Xiao Yan sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Namun meskipun begitu kekuatan spiritual keadaan di milik Xiao Yan tidak akan mampu mendukung konsumsi formasi ini. Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan klon pemakan jiwa untuk menggerakkan formasi ini. Beruntung Xiao Yan sangat jarang menggunakan klon pemakan jiwa. Dengan begitu maka jiwa-jiwa yang berada di dalamnya masih melimpah. Kekuatan kejahatan Yin masih bisa digunakan dan jumlahnya sangat banyak. Dengan cara ini maka Xiao Yan pada saat ini tidak begitu tertekan untuk mengendalikan formasi. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah pria tersebut sementara si pria juga merasakan tatapan panas Xiao Yan. Si pria menyadari bahwa ini tampaknya telah berubah jadi pertarungan hidup dan mati baginya. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dan tidak ada peluang untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera mengendalikan formasi tersebut. 24 gerbang mulai berputar dan kekuatan spiritual yang mengejutkan dengan cepat dikompresi dan diselimuti ke arah si pria. Si pria pun seketika menghentikan gerakannya dan pupil matanya seketika melebar. Cahaya dan bayangan besar seketika terkondensasi di tubuhnya. Hal ini merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang dengan kekuatan spiritual keadaan suci. Teknik ini disebut dengan tubuh jiwa dharma di mana si pria bisa meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini si pria benar-benar menelantarkan tubuhnya dan menggunakan pikirannya yang paling kuat untuk mengendalikan jiwanya. Dirinya dengan jelas memahami bahwa kekuatan sebenarnya dari formasi ini bukanlah untuk membunuh nyawa. Kekuatan formasi ini benar-benar ada ditujukan untuk merampas jiwa. Tubuh si pria pada saat ini memancarkan kekuatan jiwa yang tidak tertandingi dan tubuhnya benar-benar melambung. Kekuatan yang dimilikinya benar-benar telah melampaui kekuatan yang dimiliki oleh klon pemakan jiwa. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan bisa merasakan adanya perbedaan mendasar antara kedua belah pihak. Xiao Yan pada saat ini bergumam mungkinkah ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dengan kekuatan spiritual keadaan suci. Xiao Yan lanjut menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini menuangkan semua kekuatan jiwa untuk memperkuat kekuatan formasi. Sementara itu si pria pada saat ini segera berteriak bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menghancurkannya hanya dengan formasi ini. Begitu suara yang memekakkan telinga ini melonjak, tubuh spiritual si pria pada saat ini terlihat membengkak. Kekuatan spiritual yang agung juga pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Kedua kekuatan pada saat ini saling mengikis satu sama lain. Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan deruk di dalam jiwanya dan telinga Xiao Yan pada saat ini berdengung. Xiao Yan benar-benar terkejut dan Xiao Yan menyadari bahwa serangan balik dari orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci tidak bisa dianggap remeh. Xiao Yan pun tanpa ragu-ragu segera mengerahkan sejumlah besar kekuatan Yin ke dalam formasi. Hanya ini yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar dengan gila-gilaan mencurahkan kekuatan jiwa yang ada.
Sementara itu di kejauhan pada saat ini Luo Sheng dan yang lainnya memandang ke arah si pria dengan gugup. Luo Fei dan Yi Hu juga bukanlah orang yang bodoh dan mereka secara alami dapat melihat situasi pertempuran pada saat ini. Luo Fei pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya saudara Kei King benar-benar sedang dirugikan. Yi Hu menganggukkan kepalanya dan memandang ke arah Luo Sheng sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ketiganya pada saat ini memiliki ekspresi yang muram. Luo Sheng juga perlahan mundur dan bergumam bahwa dirinya khawatir saudara Kei King akan dikalahkan. Mereka harus segera mundur karena begitu Kei King mati mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luo Fei pun terkejut dan bertanya apakah mereka akan mengabaikan saudara Kei King. Suasana berubah menjadi hening dengan mereka yang pada saat ini masih menatap pertempuran. Setelah beberapa saat pada akhirnya Luo Sheng menyadari sesuatu dan mulai berbicara. Luo Sheng berkata sebaiknya mereka pada saat ini melarikan diri. Setelah mengatakan hal ini ketiganya pada akhirnya bersiap untuk mundur ke dalam kabut abu-abu. Mereka berencana untuk segera pergi dari sini karena hanya dengan menaiki level yang lebih tinggi mereka pada akhirnya akan sepenuhnya terhindar dari kelompok Xiaoyan. Namun begitu mereka hendak mengambil tindakan cincin di tangan Luo Sheng tiba-tiba bersinar terang. Tali penyegel iblis berwarna merah pada saat ini tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Tanpa ada sepatah kata pun ketiga sosok ini langsung diikat menjadi satu. Mereka bertiga terkejut pada saat yang bersamaan. Luo Sheng pun seketika mengutuk bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Apa yang diinginkan oleh tali ini dan dirinya benar-benar tidak mengetahuinya. Jika tali iblis ini tidak ingin dikendalikan oleh Luo Sheng maka dirinya dibebaskan untuk pergi. Luo Sheng pada saat ini benar-benar merasa marah dan bertanya-tanya harta macam apakah ini. Musuh tidak terikat tetapi pemiliknya benar-benar mendapatkan serangan balik. Bersamaan dengan Luo Sheng yang pada saat ini menggertakkan giginya sesosok seketika muncul di samping ketiganya. Begitu Luo Sheng hendak marah dan hendak kembali berteriak sosoknya tiba-tiba menetap ke sekitar. Tanpa diduga pada saat ini Luo Sheng menemukan keberadaan sesosok wanita cantik yang berdiri. Wanita ini memeluk kelinci dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah permaisuri. Permaisuri tersenyum ke arah ketiganya dan setiap gerakannya tampak sangat menawan. Permaisuri lanjut berkata agar mereka jangan terburu-buru untuk pergi. Mereka telah melakukan sesuatu kepada suaminya. Oleh karena itu mereka bertiga selanjutnya akan diserahkan kepada suaminya. Mendengar hal tersebut Luo Sheng pada saat ini menggertakkan giginya dan kekuatan keabadian melonjak dari tubuhnya. Luo Sheng sepertinya berniat untuk menghancurkan tali penyegel iblis, tetapi ketika Luo Sheng hendak mengambil tindakan, permaisuri melambaikan lengan bajunya dan aroma harum berhembus ke arah mereka bertiga. Untuk sesaat mata mereka bertiga pada saat ini tertegun, mata mereka berubah dipenuhi dengan obsesi ketika melihat ke arah permaisuri dan mereka bahkan menyerah untuk berjuang. Sementara itu permaisuri sedikit tersenyum dan matanya yang indah pada saat ini tertuju kepada Xiaoyan. Sementara itu di pusat pertempuran meskipun Xiaoyan awalnya mendapatkan serangan balik, tetapi seiring dengan bertambahnya jiwa yang dilesatkan oleh Xiaoyan ke dalam formasi kekuatannya menjadi semakin kuat. Di sisi lain kekuatan si pria semakin lama pada saat ini semakin berkurang. Pada akhirnya kekuatan formasi ini benar-benar menekan tubuh spiritual si pria. Seiring dengan berjalannya waktu tubuh si pria juga pada saat ini terus-menerus menyusut. Kei King benar-benar menyadari bahwa pada saat ini dirinya tidak lagi bisa bersaing dengan formasi. Tanpa ragu-ragu bola matanya pada saat ini seketika memancarkan warna merah. Selanjutnya dirinya mengeluarkan bola abu-abu dan seketika menghancurkannya. Seluruh area di sekitar langsung tertutup oleh kabut abu-abu berwarna tebal. Kei King yang dikalahkan pada saat ini benar-benar berencana untuk melarikan diri. Menyadari hal tersebut permaisuri di kejauhan seketika dengan lembut mulai berbicara.
permaisuri memerintahkan tali iblis kecil untuk pergi dan mengikat orang yang ingin melarikan diri. Tali penyegel iblis pun seketika tanpa ragu-ragu melesat dengan kecepatan tinggi. Sosoknya memasuki kabut abu-abu dan sesaat kemudian terlihat sosok Kei King yang merontak dengan liar. Tali penyegel iblis mengikatnya dengan erat membuatnya sulit untuk bergerak. Xiao Yan juga pada saat ini mengangkat alisnya sedikit melihat hal tersebut. Xiao Yan sedikit terkejut melihat tali penyegel iblis yang mengikat Kei King. Xiao Yan tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar begitu kuat hingga bahkan bisa menyegel Kei King. Xiao Yan pun menoleh ke arah permaisuri dan Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh permaisuri. Xiao Yan pada saat ini merasa lega di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan juga sangat penasaran dengan kekuatan dari permaisuri. Terlebih lagi setiap kali permaisuri menghilang tanpa bisa dijelaskan, sosoknya akan muncul pada saat-saat yang diperlukan oleh Xiao Yan. Selain itu bersamaan dengan permaisuri yang menghilang begitu permaisuri datang dirinya akan mengenakan satu set pakaian yang baru. Permaisuri selalu merubah gaya berpakaiannya dan hal ini mengingatkan Xiao Yan pada beberapa istrinya. Xiao Yan pun seketika segera tersadar dan Xiao Yan menghentikan pemikirannya yang terhanyut kepada permaisuri. Xiao Yan dengan cepat membuang muka karena Xiao Yan takut tidak mampu menahan api jahat di dalam tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mendatangi Kei King yang pada saat ini disegel oleh tali penyegal iblis. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa si pria benar-benar dipenuhi dengan keberanian. Untuk menghancurkan formasi ini tanpa ragu-ragu dirinya benar-benar meledakkan semua kekuatannya. Xiao Yan khawatir si pria benar-benar akan sangat sulit untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Menanggapi hal tersebut si pria pada saat ini menggertakkan giginya dan berteriak bahwa dirinya lebih baik mati di tempat ini di dalam pertempuran. Tiga idiot ini juga tidak bisa membantunya dan dirinya pada saat ini akan mengerahkan kekuatan terakhir miliknya. Begitu selesai berbicara kekuatan spiritual tingkat suci miliknya kembali melonjak. Namun kali ini targetnya bukanlah Xiao Yan melainkan tali penyegal iblis yang mengikatnya. Tali penyegal iblis sepertinya bisa merasakan ancaman dari kekuatan tersebut. Tali ini pun seketika lepas dan segera terbang menuju ke arah permaisuri. Sepertinya tali ini mengenali permaisuri sebagai tuan dan pemiliknya. Kei King juga mengikuti pandangannya dan begitu dirinya melihat permaisuri pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jelas sekali bahwa Kei King tampaknya mengenali permaisuri. Kei King pada saat ini tampak ketakutan sebelum akhirnya berlari ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Xiao Yan juga segera mengembunkan sayap dewa bela diri dan bersiap untuk mengejar. Namun suara permaisuri tiba-tiba terdengar ketika berkata meledak. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar Kei King di kejauhan pada saat ini tubuhnya terlihat mengembang dengan cepat. Kei King pun pada akhirnya benar-benar berakhir dengan meledak seperti balon. Kabut darah berterbangan ke segala arah dan tidak ada fluktuasi kekuatan yang terasa. Permaisuri pada saat ini tampak benar-benar telah menghabisi Kei King hanya dengan kata-katanya. Ledakan kematian Kei King ini juga membangunkan Luo Sheng dan yang lainnya yang sedang terhipnotis. Mereka juga melihat pemandangan ini dan ketiganya pada saat ini tercengang. Mereka tidak melihat keberadaan Kei King dan hanya ada Xiao Yan yang pada saat sebelumnya bertempur dengan Kei King. Selain itu ada kabut berdarah yang melonjak dan mereka menyadari bahwa mungkin ini adalah sosok Kei King. Ketiganya pada saat ini benar-benar terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan sosok Xiao Yan segera melesat menuju ke arah kabut berdarah. Xiao Yan pun kembali datang dan tersenyum dengan kegembiraan di wajahnya. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera meminta maaf kepada Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa dirinya benar-benar tidak mendengarkan perkataan suaminya dan menghabisi orang itu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada Yuan Er,
karena Yuan Er telah mengambil inisiatif hingga pada akhirnya Xiao Yan benar-benar menghabisi orang tersebut. Sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berurusan dengan orang ini karena kekuatan spiritual orang ini sangat kuat. Dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar bukan tandingan pria tersebut. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini menundukkan kepalanya untuk mencari-cari isi cincin penyimpanan milik Kei King. Sementara itu Permaisuri segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa seorang dari Taiksu telah sampai di lantai ini. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin tahu apa rencana suaminya. Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Permaisuri. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh dan Xiao Yan belum pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Permaisuri apakah hanya ada satu di antara mereka. Permaisuri pun mengangguk dan berkata bahwa mereka berlima dipisahkan secara paksa. Hanya dengan melanjutkan ke lantai teratas barulah mereka akan bisa kembali bertemu. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan niat membunuh Xiao Yan semakin kuat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ini saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Permaisuri pun lanjut memandang ke arah Luo Sheng dan yang lainnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada ketiganya. Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap ke arah mereka bertiga. Dari tatapan Xiao Yan ini Permaisuri telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Tidak perlu bagi mereka untuk berbelas kasih di tempat ini dan Xiao Yan benar-benar menghancurkan ketiganya. Akhirnya Xiao Yan pun terlihat tersenyum sambil memegang 4 cincin penyimpanan. Ada juga 4 pil energi atau pil ajaib di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan langsung melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus dengan cepat kembali ditingkatkan. Begitu 4 pil energi ini memasuki tubuh Xiao Yan maka pondasi origin Qi Xiao Yan kembali mulai ditingkatkan. Pil energi biru di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini telah bertambah menjadi 50 pola. Xiao Yan juga lanjut mengeluarkan buah iblis di tangannya. Xiao Yan lanjut melemparkan buah iblis ini tanpa ragu ke dalam mulutnya. 1,2 miliar simpanan origin Qi di dalam lautan bintang Xiao Yan pada saat ini kembali mulai melonjak. Bintang-bintang origin Qi pada saat ini terus mengembun. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menerobos ke tahap akhir dogat bintang 9. Namun Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan harus memiliki total sekitar 1,5 miliar agar bisa menerobos ke tahap akhir dogat bintang 9. Namun setelah menelan buah iblis pada saat ini jumlah origin Qi di dalam tubuh Xiao Yan hanya mencapai 1,3 miliar. Xiao Yan menghela nafas karena Xiao Yan masih jauh dari kata menerobos ke tahap akhir dogat bintang 9. Tetapi Xiao Yan juga tidak terburu karena Xiao Yan ingin peningkatan kekuatannya berjalan dengan cara yang alami. Xiao Yan pada saat ini perlu memantapkan pondasinya dengan pertempuran yang intens. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah Tai King dan Yu Xiao. Keduanya pada saat ini sedang memulihkan diri sementara Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berteriak sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan menghabisi seseorang. Sebelum mereka bisa berbicara sosok Xiao Yan pada saat ini segera melesat dan terbang menuju ke kejauhan. Keduanya hanya bisa saling memandang sebelum akhirnya menggertakkan gigi dan mengikuti pergerakan Xiao Yan sang babang tampan anak pungutnya Bude Yanti.